ketika di dalam kolbu kita masih banyak kotoran-kotoran, tapi justru kotoran itu yang kita cintai, kita inginkan, maka kotoran itulah ilah palsu. Maka kotoran itu, ilah palsu itu kita buang. Saat membuangnya itu dengan zikir nafi. Nafi itu penolakan, nafi itu penyangkalan. La ilaha, itu dirasakan betul. La ilaha, itu sedang membuang. La ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha. Tekanan pada la ilaha lebih ditekankan, lebih difokuskan, karena sedang membersihkan. Setelah sekian lama fokus penekanan pada la ilaha, Anda akan merasakan sendiri kebersihan itu. Maka Anda akan pindah fokus kepada isbatnya. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau pertama la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena sedang membuang. Nah, kalau sudah terbersihkan, itu terasa sendiri. Allah akan arahkan jiwa Anda, ruh kita digeser kepada illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, itu udah tahap kedua tuh. Ya, meskipun masih di zikir jahar. Nah, begitu masuk zikir khafi. Apa itu zikir khafi? Yang berzikir kolbu, hati nurani, manah. Nah, kalau kolbu berzikir, hati nurani berzikir, tidak ada suara. Tidak ada suara. Apa yang diingat? Ya diingat saja Allah, 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 Allah. Tidak bersuara. Tetapi dalam keadaan tidak bersuara, orang masih sering berhuruf. Tidak bersuara tapi berhuruf. Allah, Allah, alif lam lam ha, a l l a h. Terus saja nggak apa-apa. Tapi lama-lama kan dia nanti sadar juga, Allah, Allah, Allah akan bimbing. Bukan Allah yang alif lam lam ha, itu mah huruf. Buang itu huruf. Kamu sudah buang suaranya, sautun. Kau buang huruf, kau buang simbol. Jadi siapa? Dia. Dia itu bahasa Arabnya ya huwa, huwa, huwa. Tapi buang itu huruf, ha dan waw. Sudah dia saja. Kalau sudah zikir khafi yang sebenar-benar zikir khafi, bila sautin wala harfin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Tidak ada suara, tidak ada huruf, berarti tidak ada simbol. Kalau tidak ada simbol, berarti sudah. Yang ada hanya kesadaran kita tentang adanya dia. Itu zikir khafi. Nah, ada sebagian orang membagi, kalau itu namanya zikir sirri, Pak Wafiyuddin. Ini hanya soal penamaan. Tapi dalam prosesnya begitu, ya. Jadi ketika Anda zikir khafi, masih Allah, 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 dan Anda memahaminya alif lam lam ha, oke lah, itu zikir khafi tingkat rendah. Teruskan, jangan lagi kau bayangkan huruf alif lam lam ha. Tapi ingat dia saja, rasakan kehadiran dia, huwa, huwa, huwa. Tapi jangan kau artikan huwa itu hak dan wawu. Itu. Terus saja. Bagaimana itu, Pak? Bagaimana caranya? Anda sulit mencapai ke sana kalaulah tidak Allah mencapaikannya. Seberapa kuat orang mau mendekat ke Allah, kalau Allah tidak mendekatkan diri kita kepada Allah, kita nggak bisa dekat. Itu sebabnya doanya, Ilahi anta maksudi, ya Tuhanku hanya Engkau yang ku maksud, waridhaka matlubi, hanya ridhomu yang aku cari, aqtini mahabbataka wa ma'rifatak, limpahkan kepadaku mahabbah dan ma'rifah. Kalau sudah Allah berikan ma'rifah, Allah berikan ma'rifah, selesai semua itu. Kalau Allah tidak berikan ma'rifah, nyangkut kita zikir khafi tapi masih huruf alif lam lam ha, Allah, Allah, alif lam lam ha, nggak dapat ma'rifah. Itu karena kita masih nyangkut. Jadi kalau zikir itu
Jangan lagi ada kemauan diri, jangan ada lagi kehendak diri. Nolkan, serahkan kepada Allah terus, biarkan Allah. Mau dibikin mati saat itu juga, biarkan. Emang kita disuruh mati? Mutu qabla an tamut. Matilah kamu, matilah kesadaranmu, matilah keinginanmu, dan kau menjadi fana, hancur billah, karena yang eksis, yang wujud hanya Allah. Situ tang, udah. Makanya menjadi aneh kalau ada orang zikir, yuk ikut zikir, yuk zikir. Kenapa? Supaya sakit sembuh. Loh, ilahnya masih sembuh dong. Yuk zikir, supaya apa? Supaya SK kenaikan pangkat cepat turun. Zikir, yuk zikir, supaya jangan jomblo berlama-lama, supaya cepat dapat jodoh. Yuk zikir, supaya bisnis lancar. Loh, ilahmu siapa? Nah, itu. Loh, jadi nggak boleh begitu, Pak? Boleh untuk tingkatan awam. Kalau yang udah tingkatan khalwat lain. Kalau yang buat awam-awam boleh gitu. Orang datang ke Abah Hanom aja, Abah Hanom bisa kan enggak. Tapi kalau buat tingkat awam tidak. Untuk tingkat khusus tidak. Gitu ya. Belajar pasrah. Allah, la ilaha illallah. Maka kalau dalam zikir tarekat Naqsabandiyah Haqqaniyah itu la ilaha illallah, 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 Allah, 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 Allahu hu 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 itu ya huwa. Kan kalau dibaca berhenti wawunya jadi mati. Itu orang yang nggak ngerti apaan zikir nah, itu ya Allah ya Rahman ya Allah ya Daim, itu ada zikirnya begitu. Ya terus ya Allah, diperkenankan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mulia, Allah Maha ini, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Karim, ya Allah ya Allah ya Allah ya Huwa ya Allah ya Huwa ya Allah Allahu ya Hu ya Hu ya Hu ya Hu. Orang yang nggak paham Gmailnya kapan Yahoo melulu. Itu ya Yahoo 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 Yahoo, wahai dia nah, itu tidak lagi wahai engkau. Kalau engkau berada dalam posisi sejajar, Yahoo dia, dan kita nothing, kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Itu tapi hati-hati, semua itu hanya simbol. Yang disuarakan menjadi suara, simbol. Yang disimbolkan dengan huruf jadi ha dan wau jadi huwa, simbol. Nah, dianya sendiri tidak suara, tidak huruf. Jadi gimana? Sudah, rasakan aja. Gimana Pak? Makanya minta, nanti Allah sampaikan. Allah sampaikan kepada tingkat kefahaman, tingkat zauq, rasa, tingkat syuur, tingkat kesadaran yang seperti itu. Itulah yang disebut bersambung. Itu bersambung. Ya. Dia sudah meniadakan dirinya. Lalu karena manusia tidak pandai memilih kata yang tepat. Mana kata yang tepat untuk menggambarkan keadaan seperti itu? Ketika dia tidak meniadakan, sudah bisa meniadakan dirinya, hanya dia, maka dia pun bersambung, dia pun menyatu dengan Allah. Nah, tapi kata-kata menyatu jangan diartikan menyatu dalam arti dua individu, begitu. Itu. Nah, buat orang awam, apalagi Salafi Wahabi, nah itulah rusaknya tarekat. Mana bisa manusia menyatu dengan Allah gitu. Rusaknya tarekat tuh di situ. Ada ittihad, menyatu. Allah tetap khalik, manusia selamanya makhluk. Bagaimana mau menyatu? Sebenarnya menyatu itu bukan zat dengan zat. Yang menyatu itu yang bersambung kesadaran.
Di mana kesadaran kita tidak lagi mengarah pada diri kita, kesadaran kita ke sana saja. Tak, sudah. Itu. Kenapa kesadaran kita bisa mengarah ke sana? Kenapa kesadaran kita bisa mengarah ke sana? Hati-hati, mana yang disebut kesadaranmu? Yang kau sebut kesadaranmu, itu pun kesadaran dari Allah. Apa kamu punya kesadaran? Mana dirimu? Mana ada dirimu? Dirimu itu Allah yang cipta. Itu. Kamu itu mana? Kamu itu kan ciptaan Allah. Kesadaranku, mana kesadaran milikmu? Itu kesadaran Allah yang ada di situ. Itu. Jadi sebenarnya mana kamu, mana manusia? Enggak ada, yang ada Allah saja. Ya memang Allah sumber segala-galanya. Dari Allah semua datang, semua ada diadakan oleh Allah, semua berfungsi difungsikan oleh Allah, semua akan musnah dimusnahkan oleh Allah. Jadi yang ada itu, yang paling ada ya Allah. Yang lain itu kan enggak ada. Yang lain itu ada karena diadakan. Jadi ada yang sebenar ada, wujud yang sebenar wujud ya Allah. Yang lain itu tidak wujud. Dari situlah maka muncul dipahamkan Allah itu adalah al-wujudul haq, wujud yang sebenar-benarnya. Itu. Nah, itu menjadi bukan saja difahami tapi disadari, menjadi rasa. Itu. Kalau saya sedang menikmati ini, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puji, segala atribut kebaikan, segala sebutan-sebutan yang terpuji lillah, untuk Allah, untuk al-ilah. Kenapa dia dijadikan, kita yakini dia sebagai Allah, sebagai al-ilah, sebagai ilah yang sebenar-benar ilah? Karena dia Rabbul Alamin, dialah pemilik, pengendali alam semesta. Dan dia Allah, al-ilah, ilah yang sebenar-benar ilah, yang ar-Rahmanur Rahim, pengasih, maha pengasih, maha penyayang. Dia adalah Allah, al-ilah yang Malik Yaumiddin, penguasa akhirat, penguasa kiamat, dan kita akan bertanggung jawab di hadapan dia. Dialah Allah, al-ilah, ilah yang sebenar-benar ilah. Na'budu wa nasta'in, dialah al-ma'bud, dialah al-musta'an. Itu. Maka ketika sholat, kalau sudah pakai rasa, begitu takbir, ada orang yang ketika sholat, saya sholat, saya takbir, Allahu Akbar, saya takbir, saya angkat tangan, saya sholat. Ada yang lebih lagi, mana kamu sholat? Kamu bukan sholat, kamu disolatkan oleh Allah, kamu dibuat sholat oleh Allah. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah ku cipta jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi kalaupun kamu beribadah, bukan kamu yang sedang beribadah, kamu diibadahkan oleh Allah, karena memang kamu tidak dicipta kecuali untuk beribadah. Jadi bukan aku sholat, kamu sedang dibuat sholat. Aku mau sholat, bukan aku sholat, aku sedang disolatkan, dibikin menjadi sholat. Takbirlah, Allahu Akbar, angkat tanganku. Ku angkat tangan untuk takbir. Mana tanganmu? Mana tanganmu? Ini kau bilang tanganmu. Sejak kapan kau beli itu tangan? Kau bilang itu tanganmu, milikmu. Ini tangan milik Allah. Jadi ketika sholat, Allahu Akbar, bukan ku angkat tanganku, tangan milik Allah yang terangkat untuk sholat. Allah Akbar. Yang luar kan tangannya itu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah dan segala macam itu dinikmati. Begitu baca Fatihah, jangan sampai ada kesadaran sekarang aku baca Fatihah. Mana aku baca Fatihah? Yang disebut aku itu mana? Yang mulut ini, bukan mulut ini milik Allah. Fatihah ini milik Allah. Ya tapi kan mulut bisa baca Fatihah karena ada kehendak. Kehendak itu adanya di mana? Kehendak adanya di dalam kolbu. Kolbu itu pusatnya ruh. Nah, terus ini ruhku. Mana ruhmu? Tidak ada ruhmu. Itu ruh milik Allah. Jadi ketika kita sholat, apa kita sebenarnya Allah sedang menyembah dirinya sendiri. Allah sedang memuji dirinya sendiri.
Bukan aku yang memuji engkau, engkau yang memuji dirimu. Itu. Karena aku sudah bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi jangan ya Allah, aku udah sholat nih ya Allah, aku udah tahajud, maka bikin besok ujian lulus. Itu namanya transaksi ke Allah, jual beli. Ya kalau udah sholat ya sudah, memang Allah yang menyolatkan kita. Itu makna inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Oke, dinikmati aja pelan-pelan. Jadi bertasawuf, bertarekat itu lebih banyak gunakan zauq, rasa dan syuur, kesadaran, perasaan dan kesadaran, perasaan kesadaran. Jangan terlalu banyak main akal, jangan main pemikiran. Pemikiran itu pintu masuknya saja. Kalau sudah amaliyah, mainkan rasa. Kalaupun ada di antara anda yang masih sulit paham, ya nggak apa-apa, biarin aja. Karena memang kefahaman itu bukan dari upaya kita, bukan dari upaya yang mengajar, bukan dari upaya yang belajar. Kefahaman itu dari Allah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tambahkan padaku ilmu, limpahkan kepadaku kefahaman. Jadi kefahaman itu Allah yang berikan. Kalau ada yang kurang paham, ya minta aja dipahami, minta difahamkan oleh Allah.